Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Angga, Kodim Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Maluku. Baik para sahabat Bawaslu, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Bawaslu, bagi negara dengan kepala demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dari sebuah demokrasi kehendak rakyat. Dan pemilihan umum sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Dan pemilihan umum juga adalah mekanisme pergantian kekuasaan atau suksesi yang paling aman bila dibandingkan dengan cara lainnya. Jadi, pemilihan umum merupakan pilar utama dari sebuah negara demokrasi. Sebab melalui pemilihan umum, rakyat dapat memilih secara langsung wakil-wakilnya, dan selanjutnya rakyat juga secara langsung melalui pemilihan lokal yang disebut pilkada juga dapat menunjukkan kedaulatannya untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Jadi dalam hal ini kita menganut ajas pemilihan secara langsung, tidak melalui pemilihan secara tidak langsung melalui perwakilan rakyat. Sobat Bawaslu sekalian, terkait dengan pemilihan kepala daerah ini sudah diamanatkan dalam konstitusi yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18 ayat 4 yang menyatakan gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis. Dengan hadirnya pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 ini tentu akan menjadi momentum bagi KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah yang demokratis, tentu dengan fungsinya masing-masing. Pemilihan kepala daerah ini dapat menjadi sarana terwujudnya kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin-pemimpinnya di tingkat lokal tanpa adanya gangguan yang dapat menyebabkan hilangnya hak suara masyarakat. Pemimpin tingkat lokal ini dapat saja diusung oleh satu parpol, dua parpol atau lebih, atau bisa saja mereka yang ingin mencalonkan dirinya sebagai calon kepala daerah tanpa diusung oleh partai politik, dan pasangan calon ini kita kenal sebagai calon perseorangan. Agar pemilihan kepala daerah terselenggara secara demokratis, maka pengawasan dan pencegahan terjadinya pelanggaran dalam pemilihan tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya saja, dengan terus mendorong partisipasi aktif masyarakat, maka masyarakat akan lebih merasa mawas diri dan memiliki kesadaran politik yang baik untuk mengawal nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan demokratis dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Partisipasi masyarakat sudah diatur di dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 448 Ayat 3 yang menjelaskan bentuk partisipasi masyarakat, yaitu A. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan. B. Tidak mengganggu proses tahapan penyelenggaraan pemilihan. C. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas. Dan D. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar. Sahabat Bawaslu, dapat kita bayangkan bagaimana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020 tidak ada pengawasannya. Pemilihan tanpa ada pengawasan dapat berakibat hilangnya hak pilih, maraknya politik uang, terjadi pemungutan suara ulang di berbagai TPS, tingginya konflik antar pendukung para calon, dapat juga terjadi manipulasi suara yang menguntungkan dan merugikan salah satu dari pasangan calon. Sahabat Bawaslu sekalian, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan kepala daerah sangat
kita butuhkan. Peran masyarakat dalam pengawasan pemerintah pada daerah ini, pertama, masyarakat dapat memberi informasi awal. Kedua, masyarakat dapat mencegah terjadinya pelanggaran. Tiga, masyarakat dapat menjadi pemantau. Terakhir, masyarakat dapat melaporkan hal-hal yang dinilai telah melanggar peraturan-peraturan terkait dengan pemilihan kepala daerah. Sahabat Bawaslu, hal-hal yang dapat kita lakukan terkait dengan pengawasan partisipatif ini yaitu pengawasan berbasis IT. Kemudian dapat juga memanfaatkan ruang kantor untuk dimanfaatkan sebagai pojok pengawasan. Sahabat Bawaslu juga dapat membentuk forum warga dan mengabdikan dirinya kepada masyarakat, dan yang lebih penting juga dalam hal ini adalah pengawasan media sosial. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang mohon maaf, dan pesan kepada para sahabat, ikuti dan selalu protokol-protokol yang disampaikan oleh pemerintah dalam rangka mencegah terpaparnya kita dari COVID-19, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam